Pak. Ketinggian 20 km menggunakan pakaian seragam OSIS dengan tujuan mengecek seperti serta membentuk konfigurasi Bapak Presiden Republik Indonesia bagi masa kini dan perubahan besar dari proyek Bandung Gerak Sekali. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian acara. Dipersilakan para undangan dan ibu diberi kesempatan untuk mengambil gambar. Pengambilan gambar ya. Dengan kiriman budi syukur pada tanah dan pelabuhan perikanan 10 kabupaten dan kota madya dengan biaya keseluruhannya lebih 7 miliar. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ini pengelolaannya akan diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air atau saudara dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa berbahagia hari ini saya dapat kembali berkunjung ke Jawa Tengah. Kedatangan saya ke Jawa Tengah kali ini adalah untuk meresmikan selesainya pembangunan berbagai proyek yang penting. Proyek-proyek yang akan saya resmikan itu adalah Bendung Gerak Serayu, sejumlah jaringan irigasi, pelabuhan perikanan Nusantara Cilacap, dan Waduk Sermong. Dengan selesainya Bendung Gerak Serayu dan sejumlah jaringan irigasi serta Waduk Sermong, maka air Sungai Serayu dan Kali Ngerancah, anak Kali Serang di Kabupaten Kulon Progo akan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Air merupakan kebutuhan dasar pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Dengan tersedianya air dalam jumlah yang cukup, maka intensifikasi dan ekstensifikasi produksi tanaman pangan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, air harus kita manfaatkan seefisien mungkin. Bukan saja karena makin terbatasnya jumlah air yang tersedia, tetapi juga karena kebutuhannya yang terus bertambah besar, baik untuk sektor pertanian maupun untuk sektor-sektor lainnya. Lebih-lebih di Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya ini. Karena sejarah masa lampau yang panjang, maka sampai sekarang Pulau Jawa masih menduduki tempat yang penting dalam kehidupan dan pembangunan bangsa kita. Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 1/14 dari luas daratan Indonesia itu dihuni oleh lebih dari setengah penduduk kita. Sedangkan sumbangannya bagi produksi padi nasional adalah sekitar 60%. Padahal seperti halnya dengan pulau-pulau yang lain atau bahkan tempat manapun di dunia ini, Pulau Jawa juga mempunyai berbagai keterbatasan. Sebagian penduduk Pulau Jawa misalnya juga menghuni daerah pegunungan di bagian tengah yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengisi waduk-waduk untuk mengairi sawah-sawah di sepanjang pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Apabila lahan-lahan di daerah itu dimanfaatkan tanpa memperhatikan upaya konservasinya, maka akan terjadi erosi tanah yang mengurangi daya tampung air dari sungai-sungai dan waduk-waduk tadi. Jika hal ini sampai terjadi, maka investasi besar untuk merehabilitasi dan membangun sungai-sungai tadi menjadi sia-sia. Peningkatan produksi tanaman pangan kurang berhasil. Banjir yang terjadi pada musim hujan
dan kekeringan pada musim kemarau akan terus terjadi. Karena itulah, maka kita harus memanfaatkan air secara efektif dan efisien. Pemeliharaan saluran-saluran dan pintu-pintu air adalah langkah awal untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air. Dengan langkah itu, maka penggunaan air dapat kita atur secara tertib dan adil. Jika air irigasi bisa diatur, maka teknik pemberian air yang efektif dan efisien mudah diterapkan pula. Selanjutnya, kita dapat lebih sempurna dalam melaksanakan intensifikasi tanaman pangan. Gerakan hemat air yang telah saya canangkan tahun lalu harus menjadi gerakan masyarakat, dan kaidah-kaidah gerakan hemat air harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Hanya dengan jalan itulah kita dapat terus mempertahankan swasembada beras dan memantapkan ketahanan pangan kita. Dengan selesainya pembangunan bendung gerak Serayu dan sejumlah jaringan irigasinya, maka lahan seluas lebih dari 20.000 hektar di Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Kebumen akan dapat diaris secara teratur. Di samping itu, kita akan dapat membebaskan 4.000 hektar lahan dari bahaya penggenangan banjir. Lagi pula kota Cilacap akan mendapatkan air baku yang sangat diperlukannya. Dalam pada itu, dengan selesainya pembangunan Waduk Sermo, maka lebih dari 150 hektar sawah akan dapat ditingkatkan produktivitasnya. Kita pun akan dapat mengendalikan banjir yang sering kali terjadi di daerah tersebut. Dan yang paling penting, semua langkah tadi tujuan akhirnya tidak lain dan tidak bukan adalah demi kesejahteraan rakyat itu. Saudara-saudara sekalian, kita memang telah bertekad untuk membangun guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam pembangunan jangka panjang yang kedua ini, kita pun bertekad untuk mengejar ketinggalan kita dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju. Untuk itu, pembangunan industri dan pertanian serta sektor produktif lainnya terus kita pacu. Sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah kaum tani. Karena itu, meningkatkannya pendapatan dan tingkat hidup para petani berarti meningkatkan pula pendapatan sebagian terbesar rakyat Indonesia. Bertambah besarnya pendapatan petani berarti bertambah besar pula kemampuan petani untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya berarti mendorong berkembangnya industri kita. Dan industri yang berkembang akan meningkatkan kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, perhubungan, transportasi, dan lain seterusnya. Dalam rangka membangun bidang pertanian itu, maka waduk dan bendungan beserta saluran irigasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Karena itulah, dalam melaksanakan pembangunan selama ini, pemerintah terus berusaha membangun bendungan-bendungan dan waduk-waduk beserta saluran irigasinya. Pemerintah juga membangun pabrik-pabrik pupuk yang merupakan sarana produksi pertanian yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menjalankan usaha taninya. Pemerintah juga menyediakan kredit dan bibit unggul, membangun petak-petak percontohan, dan banyak kegiatan lainnya. Para petani sendiri ternyata menanggapi semua upaya tadi dengan kegairahan yang tinggi. Mereka ikut serta secara aktif dalam kegiatan koperasi unit desa, kelompok tani, dan lembaga-lembaga lain sebagai wadah bersama dalam meningkatkan produksinya ini. Kita sungguh bersyukur bahwa semua yang kita kerjakan tadi telah memberikan hasil yang membesarkan hati kita. Produksi pangan kita terus meningkat. Sekitar 12 tahun yang lalu kita telah berswasembada beras dan terus mempertahankannya walaupun jumlah penduduk dan kebutuhan beras kita terus bertambah besar. Sementara itu kita merasa sangat prihatin
karena di seluruh dunia dewasa ini masih ada 800 juta orang yang kelaparan. Di sejumlah negara tidak sedikit orang-orang tua, orang-orang muda, dan anak-anak yang mati karena kelaparan. Pendapatan petani yang merupakan bagian terbesar dari rakyat kita juga terus bertambah besar. Meningkatnya pendapatan sebagian terbesar dari masyarakat tadi telah sangat mengurangi jumlah rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Majunya bidang pertanian telah mendorong tumbuhnya sektor industri dan kegiatan ekonomi yang lain. Keberhasilan pembangunan yang kita capai tadi merata hampir di seluruh tanah air kita. Namun pembangunan tidaklah sepi dari tantangan-tantangan. Demikian pula pembangunan yang kita lakukan. Kita tetap sadar bahwa keberhasilan pembangunan yang kita capai juga melahirkan tantangan-tantangan baru yang harus kita hadapi bersama. Karena itu kita tidak boleh mengendorkan semangat dan kerja keras kita. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pertanian selama ini, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan, kendala, dan hambatan. Lagi pula tantangan, kendala, dan hambatan tadi juga berubah sejalan dengan lajunya pembangunan dan perubahan dunia itu. Karena itu, jika satu tantangan telah dapat kita atasi, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Salah satu tantangan besar yang kita hadapi dewasa ini dan terus akan bertambah besar pada tahun-tahun yang akan datang adalah keterbukaan ekonomi dunia dan perdagangan bebas. Untuk menghadapi tantangan tadi, maka sejak saat ini kita sudah harus dapat meningkatkan efisiensi di segala bidang, termasuk pembangunan bidang pertanian. Pembangunan pertanian harus kita arahkan kepada terwujudnya pertanian modern dengan pengelolaan usaha tani secara profesional dengan menerapkan teknologi maju. Dalam rangka intensifikasi pertanian, kita telah meningkatkan koordinasi antara kelompok tani, aparat pemerintahan, lembaga-lembaga perekonomian pedesaan, dan kepemimpinan pada berbagai tingkat. Ini merupakan kunci penting meningkatnya produksi beras kita. Karena itu saya minta agar kegiatan terpadu dan terkoordinasi seperti ini terus kita lakukan dan lebih dipererat lagi. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga akan meresmikan Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap. Pelabuhan perikanan ini kita bangun dengan maksud agar para nelayan di daerah itu lebih mudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung penangkapan ikan dan sekaligus pemasarannya. Pelabuhan perikanan ini mudah-mudahan akan mendorong para nelayan untuk memanfaatkan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang memiliki sumber daya ikan yang tidak kecil. Kekayaan laut kita pada umumnya dan perikanan pada khususnya adalah kekayaan